Aksi yang meresahkan warga viral di media sosial. Perayaan hari lahir atau Harlah salah satu pondok pesantren di Malang, Jawa Timur yang dimeriahkan dengan arak-arakan musik sound horeg. Dilansir melalui unggahan akun X @cutsarina5 pada Selasa 4 Februari 2025. Arak-arakan sound horeg itu diselenggarakan untuk memeriahkan Harlah ke-46 salah satu pesantren di Malang. Dalam Harlah Ponpes tersebut diselenggarakan berbagai acara, salah satunya arak-arakan sound horeg yang diikuti oleh sebanyak 70 peserta. Dalam video yang beredar terlihat sound horeg tersebut diarak oleh beberapa peserta yang asik berjoget bahkan mengeluarkan gerakan tak senonoh. Pasalnya tampak dua orang wanita yang mengenakan pakaian seksi asik berjoget, kemudian disawer uang ratusan ribu rupiah. Apa korelasinya antara sound horeg dengan hari lahir sebuah pesantren? Ini apa maksudnya? Apalagi sampai 70 sound horeg disiapkan dan itu berlangsung selama 24 jam. Apa korelasinya sound horeg dengan pesantren? Astagfirullahaladzim. Apalagi sampai ada perempuan-perempuan kayak gini buat apa gitu kan? Ya Allah, ini berita dari Tribun Network ya. Dan ini baru aja sekitar 5 hari yang lalu atau semingguan lah ya. Kita lihat lagi video lainnya ya. Ini judulnya anak ponpes aja suka sound horeg, masa kamu enggak lah. Anak ponpes aja suka sound horeg, masa kamu enggak gitu katanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ini apa-apaan ya? Hilang wibawa santri ya, dibuat joget-joget kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini ada lagi nih. Ya. Hae, hae. Ya Allah, lucu ya, tapi miris juga gitu. Ya Allah, ini apa maksudnya? Ya Allah Akbar, saya sampai susah mau ngomong ya ngelihat ini. Santri itu digadang-gadang sebagai ulama di masa depan. Bagaimana mau jadi ulama kalau begini? Kalau di ajaran begini, ingat ya, santri itu adalah generasi penerus agama kita. Santri itu digadang-gadang akan menjadi ulama di masa depan, karena setiap generasi itu pasti tergantikan. Ulama-ulama sekarang pasti akan wafat pada akhirnya dan digantikan oleh santri-santri yang di masa sekarang. Jadi kalau mau merusak agama di masa depan, ya udah rusak aja generasi mudanya, generasi muda penerus agama Islam di masa depan. Bagaimana cara merusak generasi muda agama Islam? Merusak wadahnya. Apa wadahnya santri? Ya pesantren. Saya nggak tahu ya apakah kerusakan pesantren di masa sekarang, kerusakan santri di masa sekarang itu sistematis, terencana, atau memang terjadi secara kebetulan karena makin rendahnya SDM. Yang jelas kerusakan pesantren di masa sekarang terasa dan terlihat jelas. Anda bisa lihat ada pesantren yang ngundang, entah itu ngundang atau bagaimana ceritanya ya. Yang jelas hari jadi pesantren itu dirayakan dengan 70 sound horeg 24 jam dan ada perempuan joget-joget. Ini tampak jelas di mata kita, ini ada apa ini?
Hal lainnya yang tampak jelas juga, ya baru-baru aja nih 1 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah ya, ada pesantren yang mengundang artis dangdut dan mengumpulkan santri-santrinya di sebuah lapangan lalu dibiarkan joget di sana. Astagfirullahaladzim, ini adalah pemuda-pemuda calon ulama di masa depan, kok bisa dirusakin seperti itu. Nah, hal lainnya lagi nih, keburukan di pesantren yang mulai dinormalisasi tampak jelas gitu ya. Ngudut, ngisap ya. Apa perlu nih saya sebut merek pesantren mana? Nanti kalau saya sebut merek bisa dikira pencemaran nama baik lah, apalah. Ya kita sensor aja lah ya nama pesantrennya. Santri pondok pesantren dapat SIM ngudut gini paling dicari, bre. Pondok pesantren melegalkan bagi santrinya jika ingin ngudut, akan tetapi harus punya SIM-nya terlebih dulu. Untuk mendapatkan SIM tidaklah mudah, bre. Yang pertama harus berumur 20 tahun dan harus juga ada persetujuan orang tua. Tentu menggunakan verifikasi selayaknya tes izin mengemudi. Apakah orang tua benar-benar membolehkan atau tidak? Kalau ada santri bisa menambahkan jika ada kekurangannya, bre. Coba dibuka Sampurna Mail niku. Niki dibuka dulu. Oh, Sampurna Mail. Udutnya Sampurna Mail. Terus bapaknya sih nyangoni sangu pinten niku pripun niku? Sak nyuwune jangan. Sing penting gelem mondok. Jadi bapaknya itu ngasih uang ke anak ini, ya terserah anak ini sebenarnya mau beli berapa, lebih dari 3 boleh. Yang penting mau mondok katanya. Atau minimal 3 bungkus dalam sehari. Yang penting anaknya itu mau mondok, jadi tahfiz, penghafal Al-Quran dan belajar tafsir Quran. Jadi jelas ya, ada sebagian pondok pesantren di Indonesia, sebagian, nggak semua ya, sebagian saja pondok pesantren di Indonesia yang itu pesantrennya besar-besar ya. Jadi menormalisasi ngudut di pesantrennya. Santri-santrinya diperbolehkan ngudut, bahkan ada surat izin ngudut gitu loh. Lanjut lagi, hal lainnya yang tampak jelas ya, bahkan beritanya selalu bermunculan, yaitu kasus itu-ituan di pesantren. Pelakunya bisa dari kiainya, gusnya, ustadznya, atau murid dengan murid. Kalau kita lihat berita dari konpas.com, di situ ada berita dengan judul Data Komnas Perempuan, pesantren urutan kedua lingkungan pendidikan dengan kasus. Jadi pesantren itu menjadi urutan kedua terbanyak kasus gitu-gituan. Yang nomor 1 itu kampus. Ternyata di kampus banyak ya. Tapi kampus itu kan umum teman-teman, dan di situ orang-orangnya sudah dewasa kan. Artinya orang non muslim ada di sana, yang muslim juga ada di sana. Jadi kalau kampus itu umum. Nah, pesantren ini kan murni agama Islam yang ada di sana. Kok bisa lembaga basis pendidikan agama Islam menjadi urutan kedua terbanyak kasus gitu-gituan? Ini memalukan sekali. Artinya, teman-teman, berdasarkan data Komnas Perempuan tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau salah pilih pesantren, kemungkinan besar anaknya akan jadi korban. Makanya, ya hati-hatilah milih pesantren. Tapi bukan berarti kalau ibu-ibu, bapak-bapak menyekolahkan anaknya di sekolah umum itu aman. Bukan berarti seperti itu, karena di sekolah umum juga punya kasusnya sendiri. Kalau saya sendiri masih merekomendasikan untuk mondok aja di pesantren, tapi dengan catatan selektif dalam memilih pesantren. Sejauh ini saya tidak menemukan ada kasus gitu-gituan ya di pesantren Salafi. Bahkan sejauh ini saya juga tidak menemukan ada pengajian manhaj salaf, dai sunnah itu, yang joget-joget di dalamnya, sholawat, ya joget-joget gitu. Semua sudah terlihat jelas sebenarnya, udah tampak jelas di mata kita. Tinggal mau nggak jujur dengan itu semua, mau nggak menalar itu semua, merenungi itu semua agar tidak salah pilih pesantren. Dan semoga Menteri Pendidikan kita melihat hal ini ya, membereskan semua polemik-polemik ini. Kabarnya kan Menteri Pendidikan sekarang dari Muhammadiyah tuh ya. Ya semoga aja lihat konten saya gitu kan. Ternyata sisi gelap pesantren begitu ya. Akhirnya mau dibenahi. Kalau kita berharap dari Menteri Agama, ya begitulah, kalian tahu sendiri teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, saya tuh nggak paham segala keburukan yang ada di pesantren ini apakah benar tersistematis, terencana, ada orang di balik ini semua, atau memang terjadi secara
kebetulan karena memang SDM yang semakin rendah. Semoga Menteri Pendidikan kita mengambil langkah investigasi sebenarnya ada apa ya di balik ini semua. Ya di-share lah video saya, siapa tahu nanti nyampe tuh ke pejabat Menteri Pendidikan atau yang lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.